Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai aritmatika sosial. Soal yang pertama, sebuah motor dibeli seharga Rp7.250.000 karena rusak diperbaiki dengan biaya Rp750.000. Jika motor tersebut kemudian dijual lagi seharga Rp7.600.000, maka persentase kerugiannya sebesar. Di sini harga belinya bisa dikatakan dengan modal. Jadi di sini adalah harga beli atau harga beli ini adalah modal, yaitu sama dengan ini harga belinya adalah Rp7.250.000. Kemudian ditambah dengan Rp750.000, ini adalah biaya perbaikannya. Jadi ditambah dengan Rp750.000, yaitu sama dengan ini totalnya yaitu 8 juta. Jadi 7.250.000 ditambah 750.000 adalah 8 juta. Ini harga belinya atau harga beli totalnya, atau di sini bisa dikatakan modalnya, yaitu 8 juta. Kemudian harga jualnya adalah harga jual yaitu sama dengan 7.600.000. Jadi ini harga jualnya. Di sini harga jualnya ini adalah lebih kecil dari harga beli, maka mengalami kerugian. Jadi di sini ruginya adalah sama dengan harga beli dikurangi dengan harga jual, yaitu sama dengan harga belinya adalah 8 juta, kemudian dikurangi dengan harga jualnya adalah 7.600.000. Jadi kerugiannya yaitu sama dengan 8 juta dikurangi 7.600.000 adalah 400.000. Jadi kerugiannya adalah sebesar 400.000. Maka untuk menghitung persentase kerugiannya, yaitu persentase ruginya, yaitu sama dengan rugi per harga beli dikali dengan 100%. Ini rumus untuk menghitung persentase kerugian. Jadi di sini sama dengan ruginya adalah 400.000, kemudian harga belinya adalah ini, jadi 8 juta, kemudian dikali dengan 100%. Maka di sini sama dengan, ini nolnya bisa dicoret, ini nolnya 5, kemudian ini dicoret. Jadi 4 dikali 100 adalah 400 per 80, ini persen, jadi 400 per 80%. Hasilnya adalah, ini nolnya bisa dicoret, jadi 40 dibagi 8 adalah 5, jadi 5%. Jadi persentase kerugiannya adalah ini, 5%. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, sebuah toko menjual sebuah sepatu seharga Rp240.000 dan ternyata untung 20%. Maka harga pembeliannya adalah, di sini untuk menghitung harga pembelian ini, kita bisa menggunakan rumus persentase untung, yaitu persentase untung sama dengan keuntungan per harga beli dikali dengan 100%. Jadi persentase untungnya ini adalah 20% sama dengan untung per harga beli. Di sini 100% ini kita bisa abaikan karena 100% ini adalah 100 per 100, hasilnya adalah 1. Maka di sini 20% ini adalah 20 per 100 sama dengan untung per harga beli. 20 per 100 ini adalah 0,2, itu sama dengan untung per harga beli. Maka di sini HB ini harga belinya dipindahkan ke sini, jadi di sini 0,2 dikali dengan harga belinya, yaitu sama dengan untung. Jadi keuntungannya di sini sama dengan 0,2 harga beli. Jadi ini persamaannya, ini dimisalkan keuntungannya adalah 0,2 harga beli, kemudian kita menggunakan rumus keuntungan, yaitu untung sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Jadi kita menggunakan rumus ini, kita masukkan keuntungannya adalah ini, jadi di sini 0,2 harga beli sama dengan harga jualnya adalah ini,
Jadi 240.000 dikurangi dengan harga beli. Jadi dikurangi dengan HB, ini HB-nya dipindah ke sini, jadi 0,2 HB atau harga beli, ini dipindah ke sini jadi positif, jadi ditambah dengan HB sama dengan 240.000. Maka ini dijumlahkan, jadi 0,2 HB, kemudian di sini HB, di sini kita anggap 1, jadi 0,2 ditambah 1, hasilnya adalah 1,2 HB, sama dengan 240.000. Jadi HB atau harga belinya ini sama dengan 240.000 dibagi dengan 1,2. Ini desimalnya bisa dihilangkan dengan cara dikali 10. Jadi dikali 10 hasilnya adalah ini dikali 10 jadi 2.400.000 per 1,2 dikali 10 adalah 12. Maka di sini sama dengan 2.400.000 dibagi 12 hasilnya adalah 200.000. Jadi ini harga belinya. Harga belinya adalah ini 200.000. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, Zaki hendak membeli sebuah celana dan kemeja di toko online. Berikut adalah daftar kemeja dan celana dengan merek yang sama tetapi dengan diskon berbeda dari keempat toko online, serta semua gratis ongkos kirim. Ini daftar harga dan diskonnya. Toko yang harus dipilih Zaki untuk berbelanja kemeja dan celana agar mendapat harga yang paling murah adalah, di sini agar mendapat harga yang paling murah adalah kita hitung besar diskonnya. Jadi yang memiliki diskon terbesar itu adalah harga yang termurah. Berarti kita hitung besar diskonnya. Di sini kita hitung Tokopedia ini besar diskonnya berapa. Jadi di sini Tokopedia atau Tokped, kita hitung besar diskonnya, yaitu D sama dengan, ini harga kemejanya jadi 120.000, kemudian dikali dengan ini diskon dari Tokopedia 30%, 30% ini adalah 30 per 100, kemudian ditambah dengan celananya, jadi ini kemeja, harga kemejanya, kemudian harga celananya adalah 180, jadi di sini 180.000 dikali dengan ini diskon celananya yaitu 20% adalah 20 per 100. Maka kita hitung di sini sama dengan, jadi ini kemejanya 120.000 dikali 30 per 100 hasilnya adalah 36.000. Kemudian ditambah dengan ini harga celananya, jadi 180.000 dikali diskonnya yaitu 20 per 100, hasilnya adalah 36.000. Jadi di sini hasilnya 36.000 ditambah 36.000, jumlahnya adalah 72.000. Jadi ini besar diskon totalnya dari Tokopedia yaitu 72.000. Kemudian yang kedua adalah Shopee. Jadi di sini dari Shopee, besar diskonnya yaitu sama dengan harga kemejanya yaitu 120.000, kemudian dikali dengan besar diskon Shopee-nya yaitu ini 25% adalah 25 per 100, kemudian ditambah dengan harga celana yaitu 180.000, kemudian dikali dengan besar diskonnya yaitu ini 30% adalah 30 per 100. Jadi di sini sama dengan ini harga kemejanya, kemudian dikali dengan diskonnya, jadi 120.000 dikali 25 per 100, hasilnya adalah 30.000. Kemudian ditambah dengan ini harga celananya dikali dengan diskonnya, yaitu 180.000 dikali dengan 30 per 100, hasilnya adalah 54.000. Jadi besar diskon totalnya yaitu sama dengan 30.000 ditambah 54.000, hasilnya adalah 84.000. Jadi ini besar diskon dari Shopee-nya yaitu 84.000. Ini totalnya. Kemudian dari Bukalapak, jadi di sini Bukalapak, kita hitung besar diskonnya, jadi D sama dengan
Ini harga kemejanya, yaitu 120.000. Kemudian dikali dengan besar diskonnya dari Bukalapak, yaitu ini 20% adalah 20 per 100, jadi 20 per 100. Kemudian ditambah dengan harga celananya, yaitu 180.000, dikali dengan besar diskonnya, yaitu ini 40% adalah 40 per 100. Jadi di sini sama dengan ini kemejanya 120.000 dikali 20 per 100, hasilnya adalah 24.000. Kemudian ditambah dengan ini harga celananya 180.000 dikali dengan besar diskonnya adalah 40 per 100, hasilnya adalah 72.000. Maka besar diskon totalnya yaitu sama dengan 24.000 ditambah 72.000, hasilnya adalah 96.000. Jadi ini diskon totalnya. Kemudian kita hitung dari Lazada. Jadi di sini Lazada besar diskonnya yaitu sama dengan ini harga kemejanya yaitu 120.000 dikali dengan besar diskonnya dari Lazada yaitu ini 40% adalah 40 per 100, kemudian ditambah dengan harga celananya yaitu 180.000 dikali dengan besar diskonnya adalah ini 20% adalah 20 per 100. Jadi di sini sama dengan 120.000 dikali 40 per 100, hasilnya adalah 48.000. Kemudian ditambah dengan 180.000 dikali 20 per 100 adalah 36.000. Jadi besar diskonnya adalah 48.000 ditambah 36.000, hasilnya adalah 84.000. Jadi ini besar diskon totalnya. Jadi yang terbesar di sini adalah ini. Jadi besar diskon yang terbesar dari keempat toko online ini adalah Bukalapak. Jadi agar mendapat harga yang paling murah, maka dipilih toko online yaitu ini, Bukalapak. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, Rini menabung di bank sebesar Rp150.000 dengan bunga 18% per tahun. Jika tabungan Rini sekarang Rp168.000, maka Rini telah menabung selama. Jadi di sini kita hitung besar bunga per tahunnya. Jadi besar bunga per tahunnya yaitu sama dengan ini besar tabungannya, jadi 150.000 dikali dengan besar bunganya yaitu 18%. Jadi di sini 18% adalah 18 per 100. Maka besar bunganya adalah sama dengan 150.000 dikali 18 per 100 yaitu 27.000 per tahun. Jadi ini besar bunga per tahunnya yaitu 27.000 per tahun. Maka besar bunga per bulannya, kita hitung besar bunga per bulannya, maka di sini dibagi dengan 12. Jadi di sini 27.000 dibagi dengan 12, karena satu tahun ini terdiri dari 12 bulan. Maka di sini sama dengan 27.000 dibagi 12, hasilnya adalah 2.250 per bulan. Jadi ini besar bunga per bulannya yaitu 2.250. Di sini besar tabungan Rini ini 150.000 awalnya, kemudian menjadi 168.000. Maka besar bunganya, jadi besar bunganya ini yaitu sama dengan 168.000. Ini dikurangi dengan 150.000. Jadi besar tambahan uangnya yaitu sama dengan 168.000 dikurangi 150.000 adalah 18.000. Jadi tambahan uangnya adalah ini 18.000. Maka 18.000 ini berapa lama menabungnya? Maka di sini waktunya yaitu sama dengan ini 18.000 ini besar bunganya, maka 18.000 besar bunganya. Maka kita bagi dengan besar bunga per bulannya yaitu 2.250. Jadi di sini 2.250. Hasilnya adalah sama dengan 8. Jadi lama menabungnya atau waktu menabungnya adalah 8 bulan. Jadi ini lama menabungnya adalah 8 bulan. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai aritmatika sosial.